Berawal dari penemuan bilah-bilah papan kuno oleh penduduk pada tahun 1995, Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB melakukan ekskavasi percobaan pada situs di Desa Lambur. Bilah-bilah papan kuno teridentifikasikan sebagai bagian dari perahu kuno. Sejak saat itu, lokasi ini ditentukan sebagai situs arkeologi dan dilindungi sebagai cagar budaya peninggalan penting. Tapi seperti apa bentuk utuh perahu, berapa usianya, dan bagaimana sejarah yang melingkupinya masih menjadi misteri besar. Pada tanggal 7 Agustus 2019, Bupati Tanjung Jabung Timur Haji Romi Haryanto SE berinisiatif untuk membuka kembali situs ini dengan harapan dihasilkan pengetahuan-pengetahuan yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat masa kini. Penelitian yang dipimpin oleh Ali Akbar ini dilakukan secara bertahap. Kita mulai di sisi sebelah timur ya. Di sisi sebelah timur papan-papan yang sudah pernah ditemukan di tahun 97 itu kita buka, lalu kita cari di bagian selatannya. Tempo hari risetnya adalah orientasinya timur barat. Nah, tetapi kita buka juga utara dan selatan. Nah, lebar papan ini mencapai 5,5 meter. Ya, 5,5 meter. Lalu ketika strategi kita buka timur dan barat, ternyata mencapai 24 meter. Jika sebaran temuan ini merupakan sebuah perahu utuh, maka perahu ini terbilang besar pada masanya, sehingga lebih layak disebut sebagai sebuah kapal. Dari segi pembuatan, kapal ini dibuat dengan teknik papan ikat menggunakan papan-papan yang disambung dengan pasak yang terbuat dari kayu. Setelah tersambung, papan ini diikat dengan tali ijuk agar semakin awet dan kuat. Nah, ijuk ini dari pohon, kemungkinan besar dari pohon aren, ya, Arenga pinnata itu, dia ketika terkena air laut justru semakin kuat ya, tidak hancur ya. Jadi dia sisa-sisanya masih banyak lagi. Ini kita tetap, kalau kita temukan dalam keadaan terikat atau dalam keadaan ada di lubangnya, ini kita tidak angkat ya, kita biarkan seperti ini, jadi masih kelihatan banyak sekali ya. Jadi ada kemungkinan ini di bagian atas ini ada sesuatu juga ya, entah bagian apa begitu ya. Nah, ini ada 3, terus ke sana itu ada lebih dari 5 ya. Ketika dalam keadaan utuh ini ada 7 ya. Di sana juga ada 7. Nanti dia menyambung ya, menyambung. Jadi di sana di bagian timur itu kurang lebih ada 11 dia nyambung rapat gitu ya. Nah, ini ada temuan yang sangat menarik yang tidak ada di temuan-temuan di negara lain atau di daerah lain ya. Ini seperti lengkung ya, cukup tebal, sambungan dari 2 kayu, dan di beberapa tempat itu ada lubang-lubang. Jadi dia menyambung lagi dengan bagian lain. Kita belum tahu ini, belum bisa mengidentifikasi karena ketika kita bandingkan dengan jenis perahu lainnya, kita juga tidak menemukan contohnya ya. Mari kita lihat teknik pembuatannya. Ini ada lubang di sini ya, lubang ya yang digunakan untuk memasukkan tali ujuk ya. Nah, ini nanti diikat ya. Terus di sini ya, di sini itu ada yang namanya gading-gading sebenarnya. Jadi ini bagian yang seperti rusuk untuk kapal. Jadi ini bagian lambung atau kulit dari perahu ya. Nah, lalu ini papan ini disambungkan dengan papan lain yang panjang juga. Jadi dia harus papan utuh seperti ini disambungkan. Antara papan dengan papan disambung dengan pasak seperti ini ya. Ditancap di sini, lalu papan di sini ditancap, lalu dirapatkan seperti itu ya. Berapa bilah papan seperti itu. Nah, yang kita ini dari situs Kota Harapan. Bahkan kita sudah menerima laporan dari masyarakat ya, temuan-temuan papan kuno, dan beberapa kita sudah cek, ada sekitar 6 sekarang, 6 perahu kuno ya. Jadi perahu kuno Lambur itu sekarang temannya banyak ya, temannya banyak. Ini daerah yang sangat ramai, rata-rata orang menggunakan perahu kuno dengan teknik papan ikat seperti ini. Teknologi pembuatan kapal ini digunakan pada abad 1 sampai 13 Masehi, sedangkan untuk mengetahui pasti usia kapal kuno ini, sekarang sedang dilakukan uji analisis ketanggalan C14 oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional atau yang disingkat dengan BATAN.
sebelum mengetahui usia tersebut, maka tidak semudah-mudahnya perahu ini kemungkinan besar berusia 700 tahun. Hal lain yang lebih menarik dari penemuan ini adalah di bawah papan-papan kuno tersebut terdapat kayu bulat yang masih utuh beserta kulit. Mengindikasikan bahwa perahu tersebut tidak sedang berlayar, tidak juga sedang karam, tetapi memang dalam proses ya, entah dia proses pembuatan atau proses perbaikan ya. Jadi dia bagian-bagian yang kita temukan itu adalah bagian ujung dan ujung, walaupun kita belum tahu itu buritan mana, haluan mana ya. Panjangnya sebarannya 24 meter. Lalu yang sudah kita temukan cukup panjang itu adalah bagian dek atau bagian geladak, tempat orang lalu lalang begitu ya. Kenapa kita sebut bagian dek? Karena dia rata sekali ya, rata, terus kemudian tidak ada gading-gading gitu ya, dan tebal sekali gitu ya. Lalu dia rapat ya. Kalau dia lambung ya, maka ketika dalam posisi utuh dia cembung ya. Ketika dia copot atau rebah, maka dia megar. Kalau ini dia posisinya rapat dan rata ya, datar seperti itu. Nah, bagian yang belum ditemukan justru di perahu ini adalah lunas dan lambungnya, kulitnya ya. Jadi ini seperti proses pembuatan atau perakitan yang terpisah ya. Selain itu, para peneliti juga menemukan batang-batang nibung yang ditancap dengan posisi tegak yang tersebar di wilayah sekitar lokasi kapal kuno ini. Hal ini mengidentifikasikan pada masa itu terdapat permukiman masyarakat dengan rumah-rumah panggungnya. Ada juga di beberapa tempat itu seperti orang untuk menambatkan perahunya ya, dermaga dan seterusnya. Strategi riset kita selain fokus di situs perahu kuno Lambur, kita juga melakukan survei ya, baik dengan drone, terus dengan berjalan kaki ya, dan juga nanti kita menggunakan alat-alat geofisika, georadar, geomagnet. Itu kita dalam area terus ya, setengah kilo ya, 1 kilo sampai 10 kilo ya kita survei. Nah, di area di radius 5 sampai 7 ada yang namanya situs Siti Hawa. Saat ini disebutnya sebagai makam Siti Hawa. Nah, di situs Siti Hawa kita temukan banyak sekali keramik-keramik seperti ini ya. Tetapi memang kalau lihat dari porselinnya ya, ini usianya lebih muda ya, kemungkinan ya. Ini abad-abad ke 12, abad ke-13 begitu ya. Nah, yang lebih penting lagi di situs Siti Hawa itu kita temukan misalnya ini yang namanya seperti istilah kita tuh tungku ya, tungku sepatu. Jadi kalau ini ada pecahan-pecahannya, kalau diutuhkan ini dia untuk masak. Jadi di atasnya tuh ada seperti kompor juga dari tanah liat, nanti orang memasukkan kayu bakarnya begitu ya. Nah, ini portable, jadi orang bisa pindah-pindah bawa begitu ya. Selain itu di situs Siti Hawa ada ini seperti pisau gitu ya, tetapi kalau kita perhatikan pembuat kapal di Nipah Panjang sampai saat ini masih ada masyarakat yang membuat perahu atau kapal. Ini digunakan untuk mengoles mengambil seperti damar begitu untuk menyambung papan-papan yang kemungkinan bocor ya, seperti itu. Jadi ini fungsinya bukan untuk memotong tapi kemungkinan untuk mengoles. Selain itu juga kita temukan ini dayung yang ukurannya kecil. Jadi ada perahu ukuran kecil kemungkinan di situs Siti Hawa, dan memang ketika kita teliti lebih detail di situs Siti Hawa itu kita temukan perahu juga, perahu kuno, papan-papan perahu kuno. Nah, yang lebih menarik di situs Siti Hawa, kita temukan cukup banyak bata kuno yang ukurannya cukup besar seperti ini ya. Bata kuno ini seperti kalau di Muaro Jambu itu seperti bata candi ya. Apakah ini ada pemukiman di Siti Hawa? Nanti kita akan segera lakukan penelitian lebih lanjut. Sekitar tahun 1995 ya, itu ditemukan sabuk emas yang sekarang disimpan di Museum Negeri Siginjai. Itu temuan dari situs Lambur ya, dari daerah Lambur. Berdasarkan peta zaman Belanda tahun 1800-an, situs kapal kuno ini terletak di jalur sungai kuno, sehingga saat ini kesannya situs ini ditemukan di daratan.
Ya, kita bertanya ya, Lambur itu nama apa sih? Ternyata oleh Belanda disebutnya sebagai nama sungai, Sungai Lambuer. Dan Sungai Lambur itu menyambung sebenarnya. Ini laut, ya, ini Batanghari, ya, Muara Sabak. Tetapi zaman sekarang di 1900-an ini sudah jadi daratan. Kan kelihatan ini belokan-belokan. Yang nanti katanya cuma sampai sini ya. Ya, nah di sini masih hidup nih. Kalau kita ke arah laut, sungai ini masih ada. Situs kapal kuno ini hanyalah satu di antara 23 situs cagar budaya yang terdata di wilayah administratif Tanjung Jabung Timur. Penelitian ini bertolak dari kesadaran akar identitas dari wilayah yang dahulu lebih dikenal dengan nama Zabak. Zabak tercatat dalam berita Arab Persia abad ke-7 sampai 10 Masehi sebagai sebuah wilayah pelabuhan dan bandar perdagangan yang besar serta tersohor. Dengan demikian diharapkan dapat menjadi pijakan bagi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersama masyarakat untuk merencanakan arah dan tujuan pembangunan yang berbasis pada kebudayaan menuju kemakmuran dan kejayaan bersama. Sekitar abad 7 hingga 13 Masehi, Zabak menjelma menjadi pelabuhan internasional. Di masa itu, Zabak mengendalikan kapal-kapal dagang dari Cina yang hendak ke Hindia atau sebaliknya. Banyak ditemukan bukti-bukti peninggalan sejarah masa lampau di daerah yang sekarang bernama Kabupaten